Randi, seorang peneliti muda dari universitas ternama, mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian di sebuah desa yang telah lama terlupakan, Desa Mertani. Desa itu terletak di sebuah lembah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Tugasnya adalah mengungkap sejarah desa tersebut yang konon katanya penuh dengan misteri. Sejak awal, Randi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kegiatan akademis yang ia lakukan seringkali mengharuskan dirinya untuk pergi ke tempat-tempat terpencil. Namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Berita-berita buruk tentang desa itu seringkali terdengar dalam bentuk cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, di desa itu, penduduknya hilang satu persatu dalam keadaan yang aneh dan tak bisa dijelaskan. Namun, tugas adalah tugas, dan Randi tidak bisa menolak. Setelah berjam-jam perjalanan dari kota, ia akhirnya tiba di Desa Mertani, yang tampaknya terasing dari dunia luar. Jalanan berbatu dan sempit membimbingnya menuju sebuah gerbang tua yang terbuat dari kayu gelap. Gerbang itu tampak rapuh, seperti sudah lama tidak digunakan. Ketika Randi menginjakan kaki di tanah desa itu, angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bau tajam dari hutan di sekelilingnya. Randi disambut oleh seorang pria tua bernama Pak Yanto, yang merupakan satu-satunya penduduk yang tinggal di rumah yang hampir roboh di ujung desa. "Selamat datang, anak muda," kata Pak Yanto dengan suara parau. Matanya yang sayu menatap Randi dengan tatapan yang penuh misteri. "Kami hanya sedikit orang yang tersisa di sini, namun desa ini penuh dengan cerita yang tak bisa dijelaskan." Pak Yanto mengantar Randi menuju rumahnya. Di dalam, rumah itu gelap dan terasa sangat lembab. Dinding-dindingnya dipenuhi jamur, dan aroma kayu yang lapuk menambah kesan suram. "Jika kau ingin tahu tentang desa ini, kau harus mendengarkan dengan hati-hati," lanjut Pak Yanto sambil menyodorkan secangkir teh yang tampaknya sudah disiapkan sejak lama. Randi meneguk teh itu, mencoba untuk memusatkan perhatian. Namun, pikirannya terganggu oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar rumah. Sebuah suara langkah kaki berat terdengar di tengah malam yang sunyi. Randi menoleh ke jendela, namun tidak melihat apapun selain kegelapan yang menyelimuti desa itu. "Suara itu," kata Randi dengan suara hampir berbisik. "Apa itu?" Pak Yanto menghela napas panjang. "Itu adalah suara yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang dulu tinggal di sini sering mendengar suara itu. Suara yang datang dari hutan. Mereka bilang itu suara dari yang sudah mati, tapi aku rasa itu lebih dari sekadar cerita." Mata Randi membelalak. "Jadi, apa yang terjadi pada mereka?" Pak Yanto menggelengkan kepala. "Kau akan segera tahu, jika kau berani mencari tahu lebih lanjut." Dengan perasaan yang semakin tak menentu, Randi melanjutkan percakapan itu. Namun, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa desa ini menyimpan sesuatu yang gelap, yang tak ingin diketahui oleh orang luar. Setelah malam itu, ia tahu ia harus tetap tinggal lebih lama untuk mengungkap semua yang tersembunyi. Pada pagi hari berikutnya, Randi memutuskan untuk mulai menjelajahi desa dan mencari petunjuk lebih lanjut. Ia berkeliling, berbicara dengan beberapa penduduk yang tersisa, tetapi tidak ada yang bersedia berbicara banyak. Beberapa dari mereka bahkan tampak menghindar, seolah takut untuk membuka mulut. Di satu sudut desa, Randi menemukan sebuah kuburan yang tampaknya sudah tua sekali. Batu nisan di sana hampir tak terbaca lagi, dan tanahnya sudah lapuk dimakan waktu. Randi merasa ada sesuatu yang aneh dengan kuburan itu, sesuatu yang memberinya rasa cemas yang mendalam. Sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, Pak Yanto datang menghampirinya. "Jangan terlalu banyak bertanya, anak muda," katanya dengan suara serius. "Ada beberapa hal yang tidak perlu kau ketahui. Desa ini telah lama ditinggalkan karena alasan yang sangat mengerikan." Randi, meskipun hatinya diliputi rasa takut, semakin penasaran dengan setiap kata yang diucapkan Pak Yanto. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang misteri yang tersembunyi di balik desa ini. Namun, saat Randi hendak berbicara lebih lanjut, Pak Yanto tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. Randi mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih dekat dan lebih berat. Langkah itu datang dari hutan yang gelap.
Pak Yanto menatap ke arah hutan dengan wajah yang semakin cemas. Tidak ada yang boleh keluar malam ini, katanya, hampir berbisik. Randi merasa dirinya mulai tenggelam dalam ketegangan yang semakin memuncak. Hari sudah mulai senja, dan suasana desa semakin suram. Langkah kaki yang terdengar semakin dekat dari hutan membuat Randi merinding, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Pak Yanto menarik Randi ke dalam rumahnya dengan cepat. Matanya yang tajam menandakan bahwa dia tahu betul betapa berbahayanya malam itu. Begitu pintu tertutup rapat, suasana menjadi hening. Tidak ada suara dari luar, tidak ada langkah kaki, hanya angin malam yang berdesir pelan di sela-sela celah dinding kayu rumah tua itu. "Kenapa?" tanya Randi, mencoba menahan rasa takutnya. "Siapa yang berada di hutan itu?" Pak Yanto duduk di kursinya yang kayu, memandang Randi dengan tatapan kosong. "Malam-malam seperti ini, suara itu datang," katanya perlahan, seolah-olah sedang meresapi kenangan buruk. Suara langkah kaki berat, suara yang membuat semua orang di desa ini takut. Mereka bilang itu bukan manusia. Entah apa itu, tapi jelas bukan sesuatu yang ingin kamu hadapi. Randi mencoba untuk mengumpulkan pikirannya. Ia tahu Pak Yanto menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa. Tapi bagaimana dengan penduduk desa? Kenapa tidak ada yang berbicara tentang ini? Pak Yanto menatapnya tajam. "Mereka takut. Takut untuk mengingat. Dan aku juga tidak ingin membuatmu lebih takut lagi, anak muda. Ini bukan tempat yang cocok untuk orang yang belum siap menghadapi kegelapan yang ada di sini." Sementara itu, Randi merasakan tubuhnya semakin kaku. Suasana dalam rumah itu terasa mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasi. Randi merasa bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi, namun rasa penasaran yang membara memaksanya untuk tetap bertahan. "Pak Yanto," kata Randi akhirnya, "apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Pak Yanto menghela napas panjang dan mulai bercerita, dengan suara yang serak dan lambat, seperti seorang yang sudah lama menahan beban berat. "Desa ini dulunya adalah desa yang ramai," katanya. "Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menetap di sini. Tapi kemudian, sesuatu yang buruk terjadi. Satu persatu, penduduk mulai menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya atau bagaimana caranya, tapi mereka hanya hilang, dan yang tersisa hanyalah jejak kaki besar di tanah, jejak yang tidak bisa dijelaskan." Randi terdiam mendengar penjelasan itu, hatinya berdebar keras. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Pak Yanto melanjutkan, "Kami mulai mendengar suara itu. Suara langkah kaki berat yang datang dari hutan. Pada awalnya, kami kira itu hanya ilusi, tetapi semakin lama, suara itu semakin nyata. Dan mereka yang mendengar suara itu, mereka hilang." Randi terkejut. "Maksudnya, hilang seperti orang-orang sebelumnya?" Pak Yanto mengangguk pelan. "Ya. Dan mereka yang mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi di hutan, mereka juga tidak pernah kembali." Randi merasa keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan cerita ini, dan ada sesuatu yang sangat kelam di balik semuanya. Apa sebenarnya yang ada di hutan itu, Pak Yanto? Apa yang menyebabkan semua ini? Pak Yanto terdiam. Matanya menatap jauh keluar jendela, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Randi. Ada sesuatu yang sangat kuno di sana, yang tidak bisa dipahami dengan logika. Sesuatu yang lebih tua dari desa ini, lebih tua dari waktu itu sendiri. Randi merasakan suasana semakin mencekam, namun rasa penasaran yang mendalam membuatnya tidak bisa berhenti bertanya. "Apa itu, Pak Yanto? Apa yang ada di hutan itu?" Pak Yanto menghela napas panjang, lalu berdiri. "Kau lebih baik tidak bertanya lebih lanjut. Semua orang yang mencoba untuk mencari tahu, mereka selalu kembali dengan pikiran yang rusak, atau tidak kembali sama sekali. Hutan itu bukan tempat untuk orang yang ingin hidup dengan tenang." Namun, sebelum Randi bisa merespons, suara langkah kaki yang berat terdengar kembali, kali ini lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Randi menoleh ke jendela,
Matanya menyipit mencoba melihat dalam kegelapan yang mulai merayap. Hanya ada hutan lebat yang tampaknya semakin mengancam. Pak Yanto tampak gelisah. "Dengar, kau harus tetap di sini malam ini. Jangan keluar. Jika kau keluar, kau tidak akan kembali." Randi merasa ketakutan semakin menyelimutinya. Namun hatinya tetap mendesak untuk tahu lebih banyak. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang desa ini? Ada orang lain yang bisa memberi saya jawaban. Pak Yanto menatapnya dengan tatapan yang penuh peringatan. "Tidak ada yang bisa membantumu. Semua orang yang tinggal di sini sudah lama terperangkap dalam ketakutan mereka sendiri. Kami tidak punya jawaban lagi. Hanya yang berani, atau yang bodoh, yang mencoba untuk mencari tahu lebih dalam." Malam itu, Randi memutuskan untuk tetap di rumah Pak Yanto. Ia merasakan ketegangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Sementara itu, suara langkah kaki di luar semakin mendekat, berdesir di telinga Randi dengan suara berat yang menakutkan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara keras di luar, seperti sesuatu yang besar jatuh ke tanah. Randi melompat dari kursinya, hatinya berdegup kencang. Ia melihat Pak Yanto mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Mereka berdua terpaku di tempatnya, mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, di luar rumah, terdengar suara serak yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. "Jangan keluar, jangan pergi ke hutan, mereka akan datang untukmu." Suara bisikan itu mengiang dalam telinga Randi, membekas di setiap serabut pikirannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan meskipun ia ingin bergerak, ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahnya. Di luar rumah, suara itu semakin dekat, semakin jelas, suara seseorang yang seolah-olah sedang berusaha memperingatkan mereka. "Jangan keluar," bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih menekan. "Mereka sudah datang. Kau harus pergi sekarang." Pak Yanto terdiam, wajahnya semakin pucat, hampir tak terlihat oleh cahaya redup dari lampu minyak yang menyala di sudut ruangan. Ia memandang Randi dengan tatapan penuh ketakutan, seolah-olah ia baru saja teringat sesuatu yang sangat mengerikan. "Siapa yang berbicara itu, Pak Yanto?" tanya Randi, suaranya hampir tersekat oleh ketegangan yang melanda. "Apa yang sedang terjadi di luar sana?" Pak Yanto menatapnya, lalu menundukkan kepala. "Itu bukan manusia, Randi. Itu mereka. Mereka yang terperangkap di dalam hutan, mereka yang tak pernah bisa keluar." Randi merasa perutnya berputar. "Maksudnya, apa yang terperangkap di dalam hutan?" Pak Yanto menggelengkan kepala, tampak kebingungan. "Kau tidak akan mengerti. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi yang jelas, hutan itu bukan tempat yang aman. Itu adalah penjara. Penjara bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari kegelapan." Randi menelan ludah. Matanya tak bisa lepas dari pintu yang tertutup rapat. Suara langkah kaki itu kini hampir tak terdengar. Tetapi atmosfer di dalam rumah itu terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghampiri mereka. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di luar, disusul dengan deru angin yang mengguncang dinding rumah. Randi merasakan getaran di lantai, seolah ada sesuatu yang bergerak sangat cepat di luar sana. "Pak Yanto!" teriak Randi, hampir panik. "Apa itu? Apa yang sedang terjadi?" Pak Yanto berlari ke jendela dan membuka sedikit celah untuk mengintip. Wajahnya tampak semakin cemas. Mereka datang malam ini," katanya dengan suara gemetar. "Ini bukan pertama kalinya. Tapi kali ini, mereka tidak akan berhenti." Randi mencoba meraih keberanian, meskipun hatinya berdebar kencang. "Siapa mereka, Pak Yanto? Kenapa mereka datang?" Pak Yanto memandangnya dengan mata yang penuh keputusasaan. "Mereka adalah arwah yang terperangkap di hutan. Mereka dulunya adalah penduduk desa ini, orang-orang yang hilang satu persatu. Mereka menjadi korban dari suatu kutukan yang sangat tua." Randi merasa jantungnya serasa berhenti berdetak. "Kutukan? Apa maksudmu?
Apa yang menyebabkan kutukan itu? Pak Yanto menghela napas panjang. Kau harus tahu, desa ini dulu bukan tempat yang biasa. Orang-orang yang tinggal di sini mengadakan ritual-ritual kuno untuk mencari kekuatan. Mereka memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Dan akibatnya, mereka terperangkap dalam kutukan yang tak bisa mereka lari darinya. Mereka yang terlibat dalam ritual itu, termasuk pendahuluku, menjadi bagian dari hutan itu. Mereka tidak pernah bisa kembali. Dan setiap kali malam tiba, mereka akan keluar untuk mencari orang yang bisa menggantikan mereka, untuk terus terperangkap selamanya. Randi merasa seperti terhimpit oleh kegelapan yang semakin pekat. Jadi, mereka itu arwah? Mereka adalah orang-orang yang hilang. Pak Yanto mengangguk pelan. Benar. Dan mereka datang ke sini setiap malam untuk mencari seseorang yang bisa menggantikan posisi mereka. Mereka akan menggoda, mengintimidasi, dan akhirnya menjerat siapa saja yang berani masuk ke dalam hutan. Jika kau pergi ke sana, kau tidak akan pernah kembali. Randi terdiam, mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan Pak Yanto. Semua yang ia dengar terasa tidak masuk akal. Namun perasaan takut yang melingkupi dirinya mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan gelap dari yang bisa dipahami oleh akal sehat. Pak Yanto kemudian menatap Randi dengan tatapan tajam. Malam ini, mereka akan datang untukmu. Kau tidak bisa menghindarinya, kecuali kau keluar dari desa ini. Jika kau tetap di sini, mereka akan datang dan membawa kau pergi. Randi merasa tubuhnya gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Pak Yanto tampak bingung, seolah ragu-ragu. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Mereka akan datang, dan mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, suara deru angin yang keras terdengar dari luar, diikuti dengan suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Randi melangkah mundur dengan cepat. Matanya tertuju pada pintu yang tampak rapuh itu. Mereka sudah di sini, bisik Pak Yanto. Suara-suaranya semakin terdengar seperti teriakan yang terpendam. Randi ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Hatinya berdebar keras, menyesakkan dada. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Semua terasa begitu suram, seperti di dalam mimpi buruk yang tidak bisa berakhir. Tiba-tiba, Pak Yanto berlari menuju pintu depan. Kau harus pergi sekarang. Jika mereka datang ke sini, kita tidak akan punya waktu lagi. Pergilah ke hutan. Lari sejauh yang kau bisa. Randi terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hutan? Tapi, bukankah itu tempat mereka berada? Pak Yanto menatapnya dengan wajah serius. Mereka tidak hanya ada di hutan, Randi. Mereka bisa berada di mana saja. Di dalam rumah, di jalan-jalan desa, bahkan di dalam dirimu. Jika kau ingin selamat, kau harus menghadapi mereka di tempat asalnya. Randi merasa seakan dunia ini mulai runtuh. Tapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang saya temui di sana? Pak Yanto menarik napas dalam-dalam, kemudian berbisik. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan kutukan ini, satu cara untuk menghentikan mereka. Tapi itu sangat berbahaya. Kau harus berani memasuki inti hutan, ke tempat yang sangat gelap. Di sana, kau akan menemukan kunci untuk mengakhiri semua ini. Randi merasa seolah-olah dirinya sudah berada di ujung jurang. Ia harus memilih, tetap di sini dan terjebak dalam kutukan itu, atau mencoba menghadapi kegelapan yang lebih dalam di dalam hutan yang terlarang. Tanpa banyak pilihan, Randi mengangkat kepalanya dengan tekad yang kuat. Saya akan pergi ke sana. Saya harus mengakhiri semua ini. Pak Yanto memandangnya dengan mata yang penuh keputusasaan, namun akhirnya mengangguk. Baiklah, jika itu yang kau pilih, maka pergilah sekarang juga. Waktu kita semakin sedikit. Dengan itu, Randi berlari keluar rumah, menuju kegelapan hutan yang menantinya. Langkah kaki berat itu terdengar semakin dekat, dan rasa takut mulai menghantui setiap sudut pikirannya. Namun, tidak ada pilihan lain. Hanya satu yang bisa ia lakukan sekarang, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi,
dan menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam hutan itu. Randi berlari tanpa arah, hanya mengikuti instingnya untuk menjauh dari rumah Pak Yanto yang semakin diliputi kegelapan. Angin malam berdesir keras, seolah mengiringi langkah kakinya yang cepat, namun juga menambah rasa cemas yang menghantuinya. Suara derap langkah kaki yang berat, yang mulai terdengar lebih jelas, membuatnya semakin panik. Randi tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Keputusan untuk masuk ke hutan itu adalah pilihan terakhir, dan kini ia merasa seolah terperangkap dalam perjalanannya sendiri. Tapi, entah mengapa, hatinya terasa lebih tegar daripada sebelumnya. Mungkin itu karena ketakutan yang begitu mendalam, yang membuatnya tak bisa mundur lagi. Sebuah perasaan mendalam mengusir ketakutannya, rasa ingin tahu yang menggebu. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apa yang menyembunyikan hutan itu? Dan lebih penting lagi, siapa atau apa yang mengendalikan semua ini? Langkah kaki Randi terhenti di ambang hutan. Di hadapannya, pohon-pohon besar berdiri tegak dengan ranting yang saling berkelindan, membentuk langit-langit alami yang menutup cahaya bulan dari atas. Suasana hutan itu sunyi, tidak ada suara binatang malam, hanya desisan angin yang terus berhembus. Randi menatap dalam kegelapan yang semakin pekat, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Dengan langkah yang lebih hati-hati, Randi melangkah masuk ke dalam hutan. Setiap langkahnya disertai dengan rasa was-was. Ada yang aneh dengan udara di sini, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Suara derap langkah kaki di belakangnya semakin dekat, dan Randi merasa ada sepasang mata yang mengintai dari balik pepohonan. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya hutan yang gelap, yang semakin menelan dirinya dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, kau sudah terlalu jauh. Randi berhenti dan menoleh ke sekitar. Dalam keremangan hutan itu, ia tidak bisa melihat apapun selain bayangan pohon yang menjulang tinggi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, hanya hutan yang kelam dan sepi. Siapa itu? Teriak Randi dengan suara penuh ketakutan, namun tak ada jawaban. Hanya angin yang bertiup pelan, membuai daun-daun yang bergoyang lembut. Randi melangkah lebih dalam lagi, kali ini dengan rasa cemas yang menguasai dirinya. Ketegangan semakin terasa semakin menebal di dadanya. Rasa takutnya semakin parah saat ia menyadari bahwa ia tidak tahu apa yang sedang menunggunya di dalam hutan ini. Bagaimana ia bisa keluar dari sini jika tidak ada jalan yang tampaknya akan menuntunnya keluar? Lama-kelamaan, suara bisikan itu mulai berganti menjadi suara langkah kaki yang berat, mengiringi tiap langkahnya. Perlahan, suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Randi menoleh lagi, dan kali ini ia bisa melihat bayangan gelap bergerak di antara pepohonan, mengikuti setiap langkahnya dengan diam-diam. "Apa yang kalian inginkan?" teriak Randi, suaranya melengking di antara sunyi. "Kenapa kalian tidak berhenti?" Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Suasana menjadi hening kembali, seolah dunia menghilang dalam kesunyian total. Randi merasakan jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia melanjutkan langkahnya, mencoba mencari arah yang benar, meskipun ia tahu tidak ada jaminan untuk bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Namun, saat ia melangkah lebih dalam lagi, suatu rasa berat mulai menghimpit dadanya. Setiap napas terasa sesak, dan hatinya berdegup semakin cepat. Sebuah suara lain tiba-tiba muncul, lebih keras daripada sebelumnya. "Kau sudah terperangkap. Tidak ada yang bisa membebaskanmu sekarang." Suara itu menggema di telinganya, mengisi setiap sudut hutan dengan kekuatan yang menakutkan. Randi terhenti sejenak, seolah tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Ada yang sangat salah dengan suara ini. Itu bukan suara biasa. Itu adalah suara dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada apapun yang ia bayangkan. Kemudian, tiba-tiba, dari balik pepohonan yang rapat, sebuah sosok muncul. Sosok tinggi dengan tubuh yang terbungkus bayangan gelap. Wajahnya samar-samar terlihat, namun matanya yang menyala merah terang menatap Randi dengan tajam. Sosok itu bergerak perlahan, semakin mendekat,
dengan langkah yang tidak manusiawi. "Siapa kamu?" tanya Randi dengan suara bergetar. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendekatkan diri kepada Randi dengan kecepatan yang luar biasa, membuat Randi terkejut dan mundur beberapa langkah. Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang sangat aneh, penuh dengan kekejaman dan penderitaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Randi merasa tubuhnya semakin lemas, hampir tak mampu bergerak. Kemudian, tiba-tiba, suara Pak Yanto terngiang kembali di telinganya. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan kutukan ini, satu cara untuk menghentikan mereka. Masuk ke dalam inti hutan. Itu adalah satu-satunya cara. Randi mengerjapkan matanya, menyadari bahwa ia harus tetap melanjutkan langkahnya. Tidak ada pilihan lain. Hanya dengan mencari inti hutan dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi, ia mungkin bisa menghentikan kutukan ini, atau menjadi bagian dari mereka selamanya. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia mengambil langkah besar menuju dalam hutan. Bayangan gelap itu semakin mendekat, tetapi Randi terus melangkah. Dia tahu bahwa jika ia berhenti, ia akan menjadi korban selanjutnya. Menyusuri jalan yang semakin sempit dan gelap, ia akhirnya sampai di sebuah area terbuka. Di tengah area itu berdiri sebuah batu besar yang terukir dengan simbol-simbol kuno. Batu itu tampak sangat tua, tertutup lumut, dan dikelilingi oleh tanaman liar yang hampir menutupi seluruh permukaannya. Di sekitar batu itu, udara terasa semakin berat, dan hawa dingin menyelimuti tubuh Randi. "Disinilah tempatnya," pikir Randi, sambil memandang batu itu dengan rasa takut yang mendalam. Ia tahu bahwa batu itu adalah titik pusat dari segala yang terjadi di desa ini, tempat di mana kutukan dimulai, dan tempat di mana kegelapan itu dipanggil untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Kau akan menjadi bagian dari kami." Randi menatap batu itu dengan tekad. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Ia harus menghancurkan batu itu dan memutus kutukan yang telah menjerat desa ini selama berabad-abad. Dengan langkah yang pasti, Randi mendekati batu itu dan mulai menyentuh simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya. Sebuah suara keras terdengar, seperti suara dari bawah tanah yang merintih. Tanah di sekitar batu mulai bergetar hebat, dan udara semakin pekat dengan energi gelap yang tidak bisa dijelaskan. Randi merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Namun ia tetap melanjutkan, berusaha meraih keberanian yang semakin menipis. "Aku harus melakukannya. Aku harus menghentikan semua ini," katanya dalam hati. Kemudian, suara langkah kaki itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu datang dari belakangnya, semakin mendekat. Randi tidak menoleh. Ia hanya memusatkan perhatian pada batu itu, pada simbol-simbol kuno yang harus dihancurkan untuk mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Namun, pada saat terakhir, sebelum ia sempat menyelesaikan apa yang ia mulai, tangan besar yang dingin memegang bahunya dengan kuat, menariknya ke belakang. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini," bisik suara yang familiar, suara yang sudah dikenalnya. Randi menoleh dengan ketakutan, dan di hadapannya berdiri sosok yang sangat ia kenal. Randi menoleh dengan panik, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok yang berdiri di depannya adalah Pak Yanto, tetapi dia tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya yang biasanya tajam kini tampak kosong, dan kulitnya tampak lebih seperti kulit keriput yang sudah lama mati. Semua yang ada di hadapannya adalah bayangan yang mengerikan, sosok yang telah dipenuhi oleh kegelapan yang selama ini membayangi desa itu. "Pak Yanto?" Suara Randi serak, hampir tak terdengar. Kenapa Anda ada di sini? Apa yang terjadi dengan Anda?" Pak Yanto tersenyum, senyum yang penuh penderitaan. "Ah, anak muda, kau akhirnya tahu juga," katanya. Suaranya begitu berat dan serak, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi. "Aku adalah bagian dari mereka. Sejak dulu, sejak aku pertama kali datang ke desa ini, aku terikat dengan kutukan itu. Aku tak pernah bebas dari hutan ini.
Randi mundur beberapa langkah, matanya tak lepas dari Pak Yanto. Tapi, Anda bukan bagian dari mereka. Anda bukan bagian dari kutukan itu. Anda selalu berbicara tentang ini seperti sesuatu yang terpisah dari diri Anda. Pak Yanto tertawa rendah. Namun tawanya terdengar seperti suara gendang kematian. Aku sudah lama terjebak, Randi. Sejak pertama kali aku mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentang desa ini, tentang hutan ini, aku sudah dipilih. Aku menjadi penjaga kutukan ini, karena mereka tahu aku tidak bisa mundur. Aku terlalu tertarik dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Randi merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Semua yang ia pelajari, semua yang ia dengar dari Pak Yanto, semua itu ternyata hanya bagian dari jebakan yang lebih besar. Jadi, Anda tahu tentang kutukan ini sejak dulu? Anda tahu siapa yang melakukannya? Pak Yanto mengangguk, namun tatapannya kosong. Itu bukan sekadar kutukan. Itu adalah perjanjian yang dibuat oleh leluhur kita dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Mereka memanggil sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang ada jauh sebelum manusia datang ke tanah ini. Mereka yang terjebak di sini adalah korban dari keinginan mereka untuk menguasai kekuatan itu. Randi merasa tercekik oleh kebenaran yang tak terkatakan itu. Tapi, Anda bisa keluar dari sini, Pak Yanto. Anda bisa keluar dari hutan ini. Kenapa Anda memilih untuk tetap terjebak di sini? Pak Yanto menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, sebuah tatapan antara penderitaan dan keputusasaan. Karena aku sudah terikat. Tidak ada jalan keluar. Hutan ini adalah penjara, dan aku adalah penjaga. Setiap malam mereka datang, dan aku harus memastikan bahwa kutukan ini terus berlanjut. Jika aku berhenti, jika aku melawan mereka, mereka akan mengambilku sepenuhnya, dan aku akan hilang seperti mereka yang lainnya. Randi merasakan teror yang luar biasa. Jadi, Anda tidak bisa membebaskan diri Anda. Pak Yanto menatapnya dengan kesedihan mendalam. Tidak, aku tidak bisa. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan semuanya. Hanya ada satu cara untuk memutuskan kutukan ini. Tetapi itu sangat berbahaya, dan aku tahu kau belum siap. Randi terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja ia dengar. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan semuanya? Pak Yanto tidak langsung menjawab. Ia terlihat tertekan, berusaha memikirkan sesuatu yang penting, sesuatu yang terlupakan. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kunci untuk menghentikan kutukan ini ada di dalam hutan, di dalam inti hutan itu sendiri. Batu yang kau temui tadi adalah salah satu bagian dari ritual kuno yang telah dilakukan oleh leluhur desa ini. Untuk menghentikan kutukan ini, kau harus menghancurkannya. Namun, untuk itu, kau harus menghadapi sosok yang ada di balik semuanya. Randi merasa darahnya berdesir dingin. Sosok apa yang Anda maksud, Pak Yanto? Apa yang ada di balik semua ini? Pak Yanto menatapnya dengan tatapan yang penuh peringatan. Sosok itu adalah penguasa yang memulai semua ini, makhluk yang terperangkap di dalam hutan, entitas yang menguasai kutukan ini. Hanya dengan menghadapi dan menghancurkan entitas itu, kutukan ini bisa dihentikan. Randi merasa dadanya sesak. Tapi, bagaimana saya bisa mengalahkan entitas yang begitu kuat? Bagaimana jika saya gagal? Pak Yanto menggelengkan kepala pelan. Tidak ada yang tahu bagaimana cara melawannya, Randi. Bahkan aku yang telah lama terjebak di sini pun tidak pernah mencoba, karena aku takut. Tapi, jika kau ingin melawan mereka, jika kau ingin menghentikan semuanya, kau harus pergi lebih dalam. Ke tempat di mana mereka pertama kali terperangkap. Tanpa banyak berpikir lagi, Randi merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Ia menatap Pak Yanto sekali lagi, matanya penuh tekad. Terima kasih, Pak Yanto. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Saya akan menghancurkan kutukan ini. Pak Yanto menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Jika kau ingin melakukannya,
Kau harus berani menghadapi kegelapan sepenuhnya. Ingatlah, Randi, hutan ini bukan hanya tempat yang penuh dengan bahaya fisik, tetapi juga dengan bayangan-bayangan gelap yang bisa merasuki pikiranmu. Randi mengangguk dan melangkah menuju kedalaman hutan, kali ini dengan tekad yang semakin bulat. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Setiap langkah yang diambilnya membawa dirinya lebih dekat ke dalam kegelapan yang belum pernah ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Kutukan ini harus dihentikan. Saat ia melangkah lebih jauh, suasana sekitar semakin berubah. Pohon-pohon mulai tumbuh lebih rapat, dan angin semakin berbisik dengan suara-suara yang aneh dan menyeramkan. Randi menatap sekitar dengan keteguhan hati, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan yang terus mengganggu pikirannya. Hanya ada satu tujuan yang ada di benaknya, menghancurkan batu itu, menghentikan kutukan ini, dan membebaskan desa dari bayang-bayang kegelapan yang telah menguasainya selama berabad-abad. Ketika ia akhirnya tiba di sebuah gua gelap, yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang menjulang tinggi, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi dirinya. Hawa dingin dan berat memenuhi udara, dan Randi tahu bahwa disinilah tempatnya, tempat di mana kegelapan itu pertama kali dibangkitkan, tempat di mana kutukan ini dimulai. Dengan hati yang berdebar kencang, Randi melangkah masuk ke dalam gua. Di dalamnya, kegelapan menyelimuti segalanya, dan di kejauhan, sebuah cahaya merah samar mulai terlihat, seolah-olah menariknya lebih dalam lagi ke dalam pelukan kegelapan yang menunggu di depan mata. Randi tahu, tak ada jalan kembali. Ini adalah pertempuran terakhirnya. Randi melangkah semakin dalam ke dalam gua yang gelap. Hawa dinginnya semakin menusuk. Suara angin yang berdesir pelan bergantian dengan bisikan-bisikan tak terlihat, yang semakin lama semakin jelas, berusaha menggoyahkan keteguhannya. Hatinya berdegup kencang, namun ia terus melangkah, dipandu oleh satu tujuan, menghancurkan kutukan yang telah menghantui desa ini selama berabad-abad. Di dalam gua, cahaya merah samar yang semakin dekat mengingatkannya pada api yang menyala di kedalaman yang tak terlihat. Sebuah api yang mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan atau membinasakan segalanya. Randi tahu, cahaya itu adalah inti dari kutukan, sumber dari semua penderitaan yang dialami oleh penduduk desa, termasuk Pak Yanto yang sekarang sudah terperangkap dalam kegelapan itu. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruang besar, yang di tengahnya terdapat sebuah altar batu besar, di mana batu-batu kuno yang tercacah dengan simbol-simbol tak terhingga bersinar merah, mengeluarkan cahaya yang memancar dari dalamnya, mengalirkan getaran yang terasa begitu berat dan menekan. Di atas altar itu, sebuah sosok besar yang terbalut dalam bayangan gelap sedang berdiri, tubuhnya tidak terlihat sepenuhnya, namun matanya, mata merah menyala, menatapnya dengan penuh amarah. Akhirnya, seseorang berani datang. Suara itu bergema di seluruh gua, menggetarkan dinding-dindingnya. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku? Aku adalah yang pertama, yang menguasai hutan ini. Kau adalah bagian dari takdirmu, bagian dari kutukan ini. Randi menelan ludah, merasakan kegelapan yang begitu mencekam seolah-olah menelan dirinya hidup-hidup. Sosok di depan altar itu bergerak, tubuhnya mulai terlihat lebih jelas. Sebuah makhluk yang lebih mirip dengan bayangan yang berwujud manusia, namun tubuhnya seperti terbuat dari kabut gelap dan asap, hanya matanya yang menyala dengan terang. Aku adalah penguasa hutan ini, lanjut sosok itu, suaranya kini lebih dalam dan menggema. Selama ribuan tahun, aku menunggu seseorang yang bisa membuka kunci kutukan ini. Dan sekarang, kau datang, hanya untuk menjadi bagian dari dunia kami. Randi merasa seluruh tubuhnya gemetar. Namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang tak bisa ditunda lagi. Aku tidak takut padamu, jawabnya. Suara seraknya menegaskan tekad yang ada di hatinya. Kutukan ini harus dihentikan, dan aku akan melakukannya. Sosok itu tertawa. Suaranya seperti gemuruh petir yang mengguncang gua. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, anak muda. Di dalam tubuhmu, ada bayanganku yang mengalir. Bahkan jika kau mencoba melawan, itu tidak akan berhasil. Semua ini, semua penderitaan, ketakutan, dan kesedihan, adalah bagian darimu. Kau akan menjadi bagian dari kami, dan tak ada jalan keluar. Randi merasakan perasaan yang sangat berat,
seolah-olah ada kekuatan yang berusaha merasukinya. Ia mendekatkan tangannya ke dada, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Tanpa banyak berpikir, ia menarik napas dalam-dalam dan mengingat kata-kata Pak Yanto. Ini adalah satu-satunya cara, katanya pada dirinya sendiri. Aku harus menghancurkan batu itu. Aku harus memutuskan kutukan ini. Dengan tekad yang membara, Randi melangkah maju, menatap altar dengan penuh keyakinan. Setiap langkah terasa semakin berat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Cahaya merah itu semakin terang, seolah memanggilnya untuk datang lebih dekat. Di atas altar, batu-batu kuno bergetar hebat, dan cahaya yang menyilaukan itu semakin kuat, menambah rasa terhimpit yang mulai menyelimuti dirinya. Randi akhirnya sampai di depan altar, tangan terangkat, dan ia memegang sebuah batu yang terletak di tengah altar. Batu yang sama dengan yang ia temui di luar hutan. Batu itu terbuat dari bahan yang keras dan dingin, dan simbol-simbol kuno yang terukir di atasnya mulai bersinar, seperti ada kehidupan yang mengalir di dalamnya. Apa yang kau lakukan, anak manusia? Suara makhluk itu terdengar penuh amarah. Jika kau menghancurkan batu itu, kutukan ini akan menghancurkanmu bersama kami. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun Randi tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat batu itu dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Batu itu retak, dan saat retakan pertama kali muncul, sebuah teriakan keras terdengar, mengguncang seluruh gua, seolah-olah dunia ini bergetar. Cahaya merah itu meledak dengan dahsyat, memancar ke seluruh ruangan dan menciptakan gelombang energi yang begitu besar. Randi merasakan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan itu. Matanya tertutup, namun ia terus berusaha untuk bertahan, untuk tidak terhanyut oleh kekuatan yang menghancurkan itu. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Ketika Randi membuka matanya, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sosok gelap itu telah menghilang, dan cahaya merah yang menyilaukan itu mulai memudar, meninggalkan kegelapan yang sepi. Randi merasakan udara di sekitarnya mulai menjadi lebih ringan, dan getaran yang semula menguasai dunia ini mulai menghilang. Ia menatap sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang dalam. Semua penderitaan, semua ketakutan, dan semua bayangan yang sebelumnya menguasai desa ini telah hilang. Hutan yang penuh kegelapan kini tampak lebih tenang, lebih hidup, dan Randi merasa seolah-olah ia telah mengembalikan kedamaian ke tempat yang selama ini terperangkap dalam kegelapan. Namun, saat ia berbalik untuk meninggalkan gua itu, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya yang berbeda. Bukan hanya rasa lega, tetapi juga sebuah perasaan yang lebih dalam. Sebuah rasa bahwa ia telah berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia telah menghadapi kegelapan yang menakutkan, dan berhasil mengalahkannya. Randi melangkah keluar dari gua itu, dan ketika ia kembali ke desa, ia mendapati bahwa semua orang yang sebelumnya terperangkap dalam kutukan itu kini bebas. Pak Yanto, yang sebelumnya terperangkap dalam bayangannya sendiri, kini tampak lebih hidup, lebih cerah. Ia tersenyum kepada Randi, meski ada kesedihan di matanya. "Terima kasih, Randi," katanya dengan suara yang penuh syukur. "Kau telah menghentikan kutukan ini. Kau telah mengakhiri penderitaan kami." Randi hanya tersenyum. Tidak ada yang harus disyukuri. Ini adalah takdir kita semua. Kita harus tetap melawan kegelapan, karena hanya dengan itu kita bisa menemukan cahaya. Malam itu, desa yang sebelumnya suram kini dipenuhi dengan cahaya bulan yang terang. Hutan yang dulu dihantui oleh kegelapan kini tampak lebih hidup, dan Randi tahu bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengakhiri kutukan yang telah lama mengikat desa ini. Namun, meskipun segala sesuatu tampak damai, Randi tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir. Kegelapan selalu ada, selalu menunggu, dan mereka yang berani melawan akan selalu siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Tetapi untuk sekarang, desa ini bebas, dan itu sudah cukup. Untuk sekarang, kedamaian adalah kemenangan yang paling berharga. Terima kasih banyak telah membaca cerita ini sampai selesai. Kami sangat menghargai dukungan dan perhatian kalian.
Jika kalian menikmati kisah misteri ini, jangan lupa untuk like, berikan jempol jika kamu suka dengan cerita ini. Subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Share, bagikan cerita ini ke teman-temanmu yang suka dengan kisah-kisah misteri, supaya mereka juga bisa ikut merasakan ketegangan dan kejutan di setiap twist cerita. Komen, tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah ada bagian yang kalian suka atau malah ingin ditambahkan? Kami sangat senang mendengar feedback dari kalian. Jangan lupa untuk terus mendukung dan menikmati konten kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.